Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Mau ngelanjutin stok video ya, atau stok informasi yang ini mungkin yang terakhir. Nanti gue coba cari lagi kan. Oke, langsung aja. Tadi sempet sebentar gue baca-baca juga gitu kan. Ini informasi kayaknya bukan dari orang Indonesia sih kayaknya gitu kan. Lebih tepatnya mungkin dari Twitter gitu, tapi bukan dari Kortim gitu. Cuma semacam sebatas kesimpulan atau catatan-catatan penting perjalanan itu, rekap ulang dari kemarin sampai sekarang gitu. Ini direkap di sini ya. Dan pembahasannya juga sebenarnya cukup menjelimet, cuman bagi gue pribadi ya ini sih. Cuman mudah-mudahan kalau bagi pioner yang udah biasa dengan bahasa digital lah, mungkin kayak gitu, mungkin udah gak aneh lah. Terus kenapa gue bilang ini bukan dari orang Indonesia? Karena dari gaya bahasanya itu semacam bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Gaya bahasanya beda lah sama bahasa orang Indonesia gitu kan. Makanya di sini cukup panjang, lumayan lah gitu kan. Tapi pas di endingnya justru itu semakin seru gitu. Pas mendekati ke ending, pas gue baca tadi kok seru banget gitu kan, gitu loh. Jadi masalah mainnet tertutup gitu, terus masalah koin Pi sekarang ini gitu kan, di sini dibahas lebih detail intinya di pembahasan sekarang ini. Oke, langsung aja. Dari atasnya kita bisa baca, lewati ke konten, terus logo komunitas jaringan Pi, komunitas jaringan Pi, komunitas nomor 1 di sekitar jaringan Pi. Nah, kalau dilihat dari bahasa komunitas nomor 1 di sekitar jaringan Pi, nah ini tadi gue malah nggak sempat kepikir ke situ, tapi biasalah kalau udah ngebahas kayak gini, jadi otak gue tuh seolah-olah langsung connect gitu loh. Komunitas nomor 1 di sekitar jaringan Pi, ya komunitas yang mungkin bisa kita anggap atau tafsirkan, anggaplah misalkan ini komunitas dari negara Cina gitu kan, nomor 1 loh dikatakan di sekitar jaringan Pi. Oke, jadi mungkin ini translate atau terjemahan dari bahasa Cina ya gitu. Oke, atau misalkan orang yang bergelut atau salah satu yang aktif gitu kan memantau perkembangan Pi Network hingga saat ini, dia update terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, langsung ya. Ini dikatakan tanggal 26 Agustus 2022. Berarti beberapa bulan sebelum mainnet tertutup atau 25 Desember itu yang di Cina itu ya. Kita tahu sebenarnya udah lama gitu. Ini rekapan, nanti ke bawahnya ada lagi informasi umum katanya. Mainnet transisi jaringan Pi ke mainnet terbuka tidak bisa dihindari. Sudah hampir 2 bulan sejak tim inti Pi meluncurkan mainnet terlampir dan perintis sudah mulai mentransfer Pi mereka ke dompet mainnet mereka. Iya, jadi banyak perintis tuh pioner lah, anggap banyak pioner yang udah bisa ya istilah kata mentransfer itu koin Pi itu dari mainnet, dari menambang gitu kan ke dompet mainnet ya, wallet lah anggap kita.
berarti udah banyak yang kese lah ya. Tujuan utama dari mainnet tertutup adalah untuk memungkinkan perintis kese atau pioner yang sudah kese secara besar-besaran mentransfer saldo Pi mereka ke mainnet agar aplikasi Pi beralih dari testnet ke mainnet ya. Di video sebelumnya kita sempat bahas testnet juga ya, ada fase-fasenya gitu kan, bahwasanya testnet itu ya anggap ngetes jaringan kan kayak gitu. Nah ini sementara kita udah masuk ke mainnet gitu kan. Fase ini seharusnya mulai membuat utilitas kehidupan nyata untuk Pi karena aplikasi yang menggunakan koin Pi akan tersedia. Betul, ini kita aplikasi yang menggunakan koin Pi akan tersedia tuh anggaplah dompet wallet kan gitu ya. Ini rekapan. Namun fase ini tidak dapat bertahan lebih lama, dan solusi agar ekosistem Pi bertahan dalam jangka panjang adalah transisi untuk membuka mainnet sesegera mungkin. Itu jadi ya karena apa ya? Karena nggak bisa bertahan lama. Kita nggak tahu maksudnya kenapa nggak bisa bertahan lama. Ya mungkin kan karena gini, kalau misalkan sudah transmigrasi istilahnya, atau udah banyak mentransfer Pi ke dompet gitu kan, itu kan ya sudah masuk lah otomatis kan gitu. Jadi itu sekilas aja sih sebenarnya gitu kan. Nah terus katanya fase ini tidak dapat bertahan lebih lama, dan solusi agar ekosistem Pi bertahan dalam jangka panjang gitu kan adalah transisi untuk membuka mainnet sesegera mungkin. Ya karena gini mungkin ya, karena kan ya kalau misalkan persiapan koin kita sudah masuk ke wallet gitu kan, dompet wallet, ya mau ngapain lagi gitu kan. Dan kalau misalkan tidak sesegera mungkin open mainnet gitu kan, ya iya benar, masuk akal sih. Jadi kita beranggapan ini bener nggak gitu kan, kita sudah nunggu lama karena sudah banyak yang masuk ke dompet wallet koin Pi itu, berarti kan otomatis bisa dibelanjakan lah artinya. Nah kalau tidak open mainnet gitu kan, kalau tidak open mainnet ya buat apa kita nunggu lama-lama. Bahkan kemungkinan terburuk itu bisa saja kan pioner yang bosan, jenuh, dan mungkin menganggap Pi network ini bohong, akhirnya membelanjakan sia-sia Pi mereka atau Pi to peer gitu kan dengan harga murah gitu kan, karena open mainnetnya nggak ada gitu kan gitu. Nah ya sudah, mendingan daripada itu uninstall saja. Nah itu kemungkinan terburuknya ya gitu kan. Makanya dikatakan gitu, agar ekosistem Pi bertahan dalam jangka panjang itu adalah transisi untuk membuka mainnet sesegera mungkin gitu kan. Jadi sehingga ketika sudah open mainnet ya sudah, berarti ekosistem jaringan Pi ini kita nih berjalan gitu kan sampai seterusnya gitu. Makanya kalau nggak sesegera mungkin ya mau gimana lagi kan, nggak mungkin ya. Intinya sudah seharusnya lah gitu kan open mainnet tuh terjadi kayak gitu. Oke, jaringan mainnet ya, lanjut ya. Terlampir Pi network diluncurkan 2 bulan lalu. Berarti 2 bulan lalu, Agustus, kisaran Juni, Juli ya, Juni. Jaringan mainnet terlampir Pi network diluncurkan 2 bulan lalu. Mainnet tertutup diluncurkan 2 bulan lalu gitu. Apa yang terjadi di mainnet tertutup sampai sekarang? Segera setelah perintis dapat mengirim transaksi di mainnet, kami telah melihat banyak inisiatif perintis yang terlibat dalam transaksi gitu. Peer to peer ini terjadi di seluruh dunia, tetapi peristiwa yang paling aktif tampaknya berada di Nigeria, Filipina, atau bahkan Indonesia. Transaksi tersebut biasanya Pi ditukar dengan produk atau layanan dengan kurs 1 Pi sama dengan titik dolar lah gitu kan, sekian dolar yang disepakati pembeli dan penjual. Ini benar banget gitu kan. Jadi setelah kejadian dompet walletnya terisi Pi gitu kan, jadi ya diperhatikan katanya dia ini
banyak terjadi transaksi katanya. Mungkin ya dari melihat ke berita gitu kan, kita tahu waktu di Indonesia saja gitu kan, kita cuma tahu di Indonesia saja mungkin ya, sementara dia katakan di Nigeria juga. Makanya kemungkinan besar ini orang Cina nih gitu kan yang update soal ini gitu. Kita tahu di Indonesia kemarin ada yang peer to peer sama tanah gitu kan, 6 hektar, pi-nya 450 pi gitu kan. Terus ada yang belanja di atau makan di restoran juga. Terus ada juga yang komunitas pi itu menyediakan banyak karung-karung beras gitu kan, bisa ditukar katanya. Itu udah terjadi gitu kan, gitu transaksi-transaksi gitu kan tuh. Terus kami telah melihat kisaran tarif yang sangat besar digunakan dari 1 pi sama dengan 0,1 hingga 1 pi sama dengan 1 juta dolar gitu kan, dengan jumlah transaksi mulai dari 0,0 sekian ya pi hingga lebih dari 1000 pi. Setiap kali dengan biaya transaksi tetap sebesar 0,01 pi. Mari kita tunjukkan bahwa kisaran nilai yang luas ini telah membuktikan itu seperti yang diperkirakan bahwa tidak mungkin mencapai nilai konteks global pada mainnet tertutup. Betul. Jadi untuk istilah kata kita mencapai nilai konteks global atau anggaplah harga konsensus di mainnet tertutup itu tidak mungkin ya gitu. Karena apa? Karena masih banyak pioner yang berbeda-beda ya gitu loh antara peer to peer itu. Ada yang misalkan tadi itu seperti 6 hektar tanah dibeli dengan 450 pi gitu kan. Terus ada yang 0,0 sekian restoran itu dibayarnya gitu kan. Terus yang beras juga itu kan masih berbeda-beda gitu kan, karena kesepakatan itu kan tuh di bawahnya itu jelas ya, yang disepakati pembeli dan penjual gitu kan. Lanjut, kami telah melihat kisaran tarif yang sangat besar digunakan 1 pi. Ini yang tadi ya, ini yang tadi. Terus kami juga telah melihat perintis pioner ya mencoba menukar pi mereka dengan fiat. Nah, ini sebenarnya berarti emang informasinya ini baru kemarin-kemarin ya, cuman dia menjelaskan rekapan dari bulan-bulan lalu untuk kita supaya paham perjalanan dari testnet gitu kan, terus ke mainnet, terus sampai mainnet tertutup, untuk kita paham benar gitu kan perjalanannya gitu. Kami telah melihat perintis mencoba menukar pi mereka dengan fiat. Tim inti memperingatkan hal ini. Nah, benar kan, ini yang info kemarin-kemarin, dan mengumumkan hal itu dilarang saat berada dalam fase mainnet tertutup. Betul. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan tim core terhadap mereka yang memperdagangkan pi dengan fiat. Tampaknya beberapa sebentar. Mana tadi? Tampaknya beberapa perintis yang mencoba ini telah melihat akun mereka diblokir. Disarankan untuk saat ini untuk menghindari mencoba menjual pi Anda. Betul ya. Jadi ini udah kejadian ya, dibekukan lah kayak gitu, karena kan jadi hal ini menimbulkan banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan tim core terhadap mereka. Jadi sebelumnya kan pioner nggak tahu gitu loh. Sebelumnya pioner nggak tahu seberapa tegas core team gitu kan menindaklanjuti hal berjualan belikan ilegal, ya itulah transaksi-transaksi yang kayak gitu sebenarnya di mainnet tertutup tidak boleh gitu kan. Nah, di video sebelumnya udah dijelasin juga, gue coba jelaskan di situ, itu ada ternyata gitu kan penjelasannya. Dari mana sih core team tahu gitu kan kalau ada pioner yang melanggar. Nah, di video yang sebelumnya udah coba gue jelasin, di situ ada penjelasannya lah. Tonton aja kalau mau masuk ke channel Mangadun. Terus diperingatkan saat ini untuk menghindari mencoba menjual pi Anda.
Hingga baru-baru ini aplikasi tidak dapat bertransaksi ke mainnet karena SDK atau perangkat pengembang perangkat lunak gitu kan, yang memungkinkan pengembang atau core team gitu ya untuk menghubungkan aplikasi mereka dengan ke blockchain gitu. Jadi ada ini ya, ada SDK yang menghubungkan core team dengan blockchain, sehingga kayak gini, mainnet belum tersedia gitu kan, mainnet belum tersedia. Itu dirilis pada akhir Juli. Sejak itu aplikasi perlahan-lahan mulai transisi mereka ke mainnet. Misalnya baru-baru ini P-Chain Mall, aplikasi yang menyediakan layanan barter dalam skala besar, meluncurkan pasar mainnet mereka. Ini seharusnya memulai pertukaran barang dan jasa berskala besar menggunakan Pi sebagai mata uang global. Namun ada ancaman besar bagi seluruh ekosistem dalam jangka menengah atau jangka panjang. Ya. Ini istilahnya kemarin sempat inilah ya, launching P-Chain Mall gitu ya, seperti di Cina gitu kan. Nah, intinya namun ada ancaman besar bagi seluruh ekosistem gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa tuh terus-terusan kayak gitu kan. Itu. Terus kita lanjut. Mengapa mainnet tertutup tidak bisa bertahan selamanya? Nah, ini pertanyaan besar ya kan, istilah kata sebuah kesimpulan yang memperjelas kenapa katanya mainnet tertutup itu tidak bisa bertahan selamanya. Itu kan berarti kan harus open mainnet gitu kan. Nah, mainnet tertutup hanya menguntungkan pembeli untuk saat ini. Ya betul. Memang perintis telah mengumpulkan Pi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun menambang gratis katanya. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membelanjakan koin yang mereka peroleh. Pi baru saja mendapatkan utilitas, namun utilitas ini hanya ada jika ada cukup barang untuk dijual, dan disinilah masalah besar akan segera terjadi gitu. Nah, jadi gini, kenapa katanya kan istilahnya main tertutup tidak bisa bertahan selamanya, karena kalau misalkan terus-menerus seperti ini gitu kan, para penyerok itu sangat beruntung lah gitu kan. Itu ya kan. Nah, di sini dikatakan main tertutup hanya menguntungkan pembeli untuk saat ini, yaitu kayak kita anggap penyerok lah gitu. Sementara kan kita pioner yang bisa dikatakan nambang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu kan, bahkan bertahun-tahun gitu. Nantinya ya nggak kebagian apa-apa gitu kan. Nah, padahal Pi baru saja mendapatkan utilitas untuk kegunaannya, namun terus ini hanya ada jika cukup barang ya, kayak vendor, investor semua bergerak. Dan ini menjadi masalah besar kalau tidak segera open mainnet gitu kan. Itu sebabnya gitu kan. Terus lanjut, penjual akan segera menghadapi masalah likuiditas. Untuk saat ini semua baik-baik saja. Penjual sangat senang berpartisipasi dalam transaksi pertama yang dilakukan menggunakan Pi, dan mereka dengan bangga mengumumkan bahwa mereka menerima Pi payment. Namun dalam sebagian besar transaksi yang melibatkan produk yang diubah, produk awalnya dibeli menggunakan uang kertas atau dolar AS atau mata uang lainnya gitu kan. Jadi sebelumnya itu udah bagus lah ya, udah bangga kita itu kan. Mari kita ambil contoh seseorang yang menjual iPhone. Nah, ini dia diambilkan contohnya ya. Mari kita ambil contoh seseorang yang menjual iPhone dan menerima Pi payment gitu kan. Orang ini membeli iPhone dari Apple gitu kan, atau pengecer menggunakan uang Amerika, uang dolar. Karena Apple tidak menerima Pi sebagai pembayaran dan mungkin tidak akan melakukannya dalam waktu dekat gitu kan, dan mereka menjualnya untuk Pi. Itu pada akhirnya penjual memiliki jumlah Pi yang bagus, tetapi tanpa uang dolar untuk membeli iPhone baru untuk dijual. Mereka menghadapi masalah likuiditas. Mereka tidak dapat menjual iPhone lagi, dan Pi mulai kehilangan utilitas atau gunanya karena lebih sedikit barang yang dijual. Kami dapat menggeneralisasi contoh ini ke sebagian besar penjual
yang menjual produk yang diubah. Oke. Jadi gini, di saat main tertutup seperti ini gitu ya, kita ambil contoh misalkan perusahaan Apple itu kan menjual phone atau telepon Apple misalkan menggunakan kita beli dengan koin Pi gitu kan. Kalau misalkan ini terus terjadi gitu, perusahaan Apple tuh hanya dapat mengantongi koin Pi gitu kan. Nah, otomatis kan kalau misalkan tidak dicairkan koin Pi itu untuk apa, sehingga untuk istilah kata mereka memproduksi telepon Apple lagi gitu kan, itu kan nggak bisa pakai koin Pi. Nah, makanya open mainnet harus segera dibuka tuh karena barang akan habis itu kan, dijelaskan seperti itu. Mereka menghadapi masalah likuiditas di situ, mereka tidak dapat menjual iPhone lagi dan Pi mulai kehilangan kegunaannya. Ya iya, karena buat apa kalau sudah Apple-nya mereka sudah habis, koin Pi terus buat apa nih, kayak gitu kan. Tuh ya, makanya harus segera dilakukan open mainnet tuh seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Satu-satunya kemungkinan bagi bisnis yang menerima VPNet untuk bertahan hidup adalah agar mereka memiliki cara untuk menukar fee mereka dengan dolar atau mata uang fiat lainnya. Ini terjadi di mainnet terbuka, yaitu jadi satu-satunya istilah kata bisnis bagi pembisnis mereka VPN untuk bertahan hidup. Jadi misalkan bisnis, anggaplah kayak yang seperti tadi itu bisnismen lah kayak gitu, atau para pembisnis, untuk mereka bertahan hidup ya satu-satunya menguangkan gitu kan, menguangkan koin Pi yang sudah mereka terima dari hasil penjualan Apple tadi contohnya gitu kan. Untuk bertahan hidup ya harus diuangkan, dan itu terjadi hanya di open mainnet gitu kan, di mainnet terbuka itu katanya. Oke, wah mantep nih ya. Ternyata tadi sih waktu gue baca sendirian nggak sehebat ini ya, tapi alhamdulillah gue bisa lebih memperjelas lah untuk semua pioner ya. Oke, lanjut. Masalah lain diangkat baru-baru ini oleh Pichon Mall di posting Twitter, katanya ini. Aplikasi Pi membutuhkan uang tunai untuk menyewa server. Nah, di sini yang dapat mendukung lalu lintas tinggi. Memang aplikasi Pi di hosting secara terpusat dan perlu membayar biaya server dalam mata uang fiat, biasanya dolar. Namun sebagian besar aplikasi didanai sendiri, dan oleh karena itu biasanya kekurangan uang tunai karena satu-satunya pendapatan yang akan mereka dapatkan dalam jangka pendek adalah di Pi dari biaya transaksi yang dilakukan di platform mereka. Untuk saat ini Pichon Mall memutuskan untuk membayar biaya server untuk menayangkan iklan di platform mereka. Jadi kayak ini ada baru-baru ini katanya apa sih namanya, masalah lain di Pichon Mall ya. Jadi setelah istilah kata mereka ya istilahnya apa ya, peer to peer tadi ya kan, itu antara koin Pi dengan barang yang di Pichon Mall itu terjadi masalah ternyata katanya gitu kan, sehingga koin Pi ini harus servernya itu kan belum tentu mau tuh dibayar sama Pi. Nah, terpaksa Pichon Mall ini harus memfiatkan atau merubah koin Pi ini ke uang dolar lah misalkan kayak gitu, baru servernya itu gitu kan bisa dibayar, hanya mau dibayar dengan uang fiat gitu kan itu. Nah, untuk iklan juga katanya gitu kan, untuk saat ini Pichon Mall memutuskan untuk membayar baik biaya server itu katanya untuk menayangkan iklan di platform mereka. Jadi koin mereka tuh untuk dipiatkan itu gitu kan, gunanya ya untuk itu membiayai iklan dan server mereka gitu kan. Oke, kita lanjut. Katanya ini surat dari tim Pichon Mall. Oh, surat yang mengungkap, berarti dari tim Pichon Mall ini ya. Berarti ya mungkin ya orang Cina lah kayak gitu kan, di Indonesia nggak ada Pichon Mall atau programmer yang aktif di Pichon Mall. Kita anggap surat dari tim Pichon Mall. Di sini ya dijelaskan
Tadi gue nggak sempat fokus ke situ sih. Oke, lampiran yang pertama itu tadi ternyata dari surat dari tim Pitch and Mall ya, yang mengungkapkan semua itu. Tuh kan, ya berarti kan ya maaf ya, besar kemungkinan akan terjadi dengan apa yang dia bahas tadi itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Terus ini lewati ke konten logo komunitas jaringan PI komunitas, yang ini masih yang tadi ya. Kalau dari logonya itu 11 Juli katanya gitu kan, 2022. Informasi umum mainnet pasokan koin jaringan PI. Saat transisi ke mainnet tertutup dimulai, nih perintis mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dengan PI mereka. Itu kan satu hal untuk memahami seberapa langkahnya PI adalah dengan melihat pasokan koin jaringan PI. Ya. Jadi saat kita bertanya-tanya nih, kita mau buat apa nih kayak gitu kan. Nah, katanya satu-satunya cara yaitu untuk memahami seberapa langkahnya PI adalah dengan melihat pasokan koin PI, jaringan PI. Jadi kita lanjut ya. Desember lalu tim di sini nanti ada penjelasannya. Desember lalu tim Core Team yang maksudnya mengumumkan transisi ke mainnet dan merilis bab kertas putih baru yang memberikan informasi tentang pasokan koin PI. Mari masuk ke perincian lebih lanjut dan coba lihat dengan tepat bagaimana PI didistribusikan gitu. Jadi kemarin tuh waktu Desember ya, berarti Desember lalu ya, berarti belum lama gitu kan. Itu jadi ini nanti ada rekapan katanya dari core teamnya dia. Lanjut mekanisme dan pasokan penambangan pra mainnet. Setelah mainnet, sebelum mainnet, jumlah total koin PI tidak dibatasi tadinya gitu loh. Memang tujuan utama tim inti adalah menumbuhkan basis penggunaan PI dan mendistribusikan PI ke sebanyak mungkin orang di seluruh dunia. Oh, berarti tadinya itu pasokan penambangan itu jumlah total koin tidak dibatasi ya awalnya, tapi setelah Desember itu ternyata mungkin setelah cukup lah mungkinnya kayak gitu, baru dirubah dibatasi. Oke, kita lanjut. Tadi mana? Mekanisme dan pasokan yang tadi di mana ini? Udah, lanjut lagi. Nah, tujuan juga untuk memberi penghargaan kepada perintis awal. Oh, maksudnya seperti itu ya. Jadi diadakannya itu bener banget. Jadi kalau misalkan tidak dibatasi ya pasokannya itu koin PI gitu kan, otomatis kan yang lama dapat banyak, yang sedikit juga bisa dapat banyak walaupun tidak lebih banyak dari perintis awal atau pioner awal kayak gitu ya. Makanya itu merupakan sebuah penghargaan katanya gitu kan. Oke, kita lanjut dulu. Tujuan juga untuk memberi penghargaan kepada perintis awal dan memastikan PI menjadi langka karena semakin banyak orang yang bergabung. Inilah sebabnya mengapa partikel dari tingkat penambang dasar diterapkan ya penambang dasar diterapkan. Setiap kali jumlah perintis dikalikan 10 atau mencapai tonggak sejarah yang signifikan, tingkat penambangan dasar berkurang setengahnya. Tingkat penambangan dasar jaringan PI berkurang setengahnya setiap kali basis penggunaan dikalikan 10. Oke. B, laju penambangan dasar seluruh sistem. Terus I, laju penambangan dasar perintis individual. Oke. Fase ini berhasil mengembangkan basis pengguna PI Network menjadi lebih dari 30 juta perintis. Wow. Di seluruh dunia. Itu juga tujuannya untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh banyak orang yang tertinggal di revolusi kripto. Bagus banget ya niatnya itu. Jadi emang awalnya kan tidak dibatasi, terus setelah Desember kemarin dibatasi. Itu niatnya untuk sebuah penghargaan kepada perintis awal atau pioner yang sudah lama itu kan. Nah, semakin kesini kan semakin susah tuh, wajar lah kalau misalkan yang baru-baru cuma dapat sedikit. Oke.
Dan niatnya sih sebenarnya yaitu supaya yang daerah-daerah tertinggal tadi itu dikatakan gitu kan, dari revolusi kripto bisa kebagian juga lah intinya gitu kan. Oke, lanjut pasokan mainnet jaringan Pi untuk mendorong penambangan dan juga menyambut perintis baru katanya gitu. Tim Pickor memutuskan untuk mempertahankan hadiah minen tertentu agar mainnet tercapai, namun mekanisme penambangan akan sedikit dirubah katanya. Itu ya. Berdasarkan ukuran jaringan dan volume transaksi yang diharapkan di masa mendatang, tim inti menetapkan total pasokan maksimal 100 miliar Pi. Nah, ini bener ya, udah kita bahas di video sebelumnya, ternyata bener. Nah, ini catatannya di sini gitu. Jadi pasokan yang ditetapkan oleh core team itu 100 miliar koin Pi gitu kan yang dibagikan gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya distribusi awal koin Pi yang diumumkan di white paper asli dipertahankan 20% dari suplai sirkulasi adalah untuk tim inti dan 80% gitu kan untuk komunitas. 20% untuk tim inti, 80% untuk komunitas. Oleh karena itu suplai maksimal untuk tim core adalah 20 miliar. Soalnya 20% ya. Dan 80 miliar untuk komunitas atau pioner lah gitu kan. Distribusi koin jaringan Pi antara komunitas dan tim inti dalam bab-bab baru dari kertas putih katanya ini. Tim inti Pi bersikeras pada fakta bahwa tidak ada alokasi untuk potensi ICO atau penawaran koin awal apapun. Mereka memiliki resiko penipuan. Oh ya, oleh karena itu Anda tidak dapat mempercayai siapapun yang berpura-pura menjalankan kampanye crowdfunding untuk jaringan Pi gitu. Jadi ini menegaskan lah intinya ya gitu kan, di atas putih itu tetap bersikeras fakta bahwa tidak ada alokasi gitu kan. Jadi ini koin Pi itu nggak ada istilah kata digunakan kemana-mana, intinya kayak gitu ya tuh. Soalnya kayak gitu, jadi kita jangan sampai mudah percaya kepada siapapun yang berpura-pura menjalankan kampanye crowdfunding gitu kan untuk jaringan Pi gitu. Jadi kalau ada yang macam-macam lah intinya lah gitu kan, itu jangan mudah percayalah itu kan. Oke, kita lanjut. Dari 80 miliar Pi yang dicadangkan untuk komunitas, selanjutnya dibagi menjadi 60 miliar untuk hadiah penambangan katanya. Oh, berarti 65 miliar malah untuk hadiah penambangan ya, 5 miliar untuk cadangan, kumpulan likuiditas untuk aplikasi Pi dan pengembangan ekosistem, dan 10 miliar untuk mendukung komunitas dan ekosistem yang nantinya dikelola oleh Pi Foundation. Oke, itu pembagiannya ya. Berarti dari 80 itu 65 miliar untuk hadiah penambang katanya, 5 miliar untuk pencandakan kumpulan likuiditas atau untuk aplikasi Pi dan pengembangan ekosistem katanya, dan 10 miliar untuk mendukung komunitas ekosistem yang nantinya dikelola oleh Pi Foundation gitu ya. Ini terperinci sekali ternyata ya. Total pasokan maksimum koin jaringan Pi didistribusikan di antara entitas yang berbeda katanya. Ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 30 miliar Pi yang ditambang pada fase pra-mainnet dengan membuang antara 1/3 hingga 2/3 dari total ini dengan akun palsu dan pengguna tidak aktif. Tim inti memperkirakan jumlah total 10-20 miliar Pi di mainnet tertutup setelah semua orang melewati KYC gitu. Jadi ini anggaplah itu istilahnya apa ya, total pasokan maksimum koin Pi jaringan Pi didistribusikan di antara entitas yang berbeda. Ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 30 miliar Pi yang ditambang pada fase pre-mainnet dengan membuang
Jadi itu tuh 30 miliar itu dengan membuang akun palsu dan pengguna tidak aktif. Jadi koinnya itu tetap ya gitu, tapi ya karena kan gini, koin yang sudah ditambang oleh mereka yang sudah tidak aktif gitu kan, itu kan masih tetap hak core team lah bisa, karena masih bisa diotak-atik kan kayak gitu. Nah itu dikatakan atau akun palsu ada 30 miliaran lah gitu kan, jadi ditarik tuh gitu kan, akunnya ya sudah tidak aktif, buat apa kan kayak gitu. Sekitar 30 miliar katanya ya, besar juga itu kan. Itu total katanya pengguna. Tim inti memperkirakan jumlah totalnya 10 sampai 20 miliar pi di mainnet tertutup setelah semua orang melewati QC gitu ya. Oke, kita lanjut dulu terus ke atas. Mekanisme penambangan baru mainnet sekarang ada jumlah pi maksimum yang dapat diperoleh melalui hadiah penambangan. Mari kita lihat bagaimana mekanisme penambangan diperbarui kayak gitu. Tingkat penambangan dasar akan menurun pada frekuensi yang jauh lebih tinggi katanya, kira-kira setiap bulan, tetapi pada tingkat yang ditentukan oleh tim inti sekitar 3% untuk saat ini, dan yang mungkin akan berkembang gitu kan. Lebih tepatnya, tim inti akan menetapkan batasan supply tahunan berdasarkan formula penurunan, dan batasan supply ini akan diperbarui setiap tahun ya. Penurunan tingkat penambangan akan disesuaikan dengan batas ini katanya. Selama fase ini, para perintis akan diberi hadiah dengan pi untuk menambang, tetapi juga dengan berkontribusi pada keamanan, stabilitas, dan pengembangan jaringan dengan menggunakan aplikasi menjalankan node atau mengunci pi. Nah, itu jadi kita dikuncinya pi itu kan sama kita itu, jadi kita dapat bonus, intinya kayak gitu. Karena apa? Untuk mengamankan, itu penjelasannya ya. Jadi koin pi yang sudah jelas dimiliki oleh setiap pioner yang dalam artian mereka sudah sah, itu kan udah QC gitu kan, itu dikunci. Nah ya, mereka bagi yang pemegangnya tuh dapat bonus karena dari hasil QC mereka, core team bisa memastikan bahwasanya ini anggota aktif. Nah jadi sebagai anggota aktif, core team memberikan bonus lah gitu kan, dari hasil yang tadi, daripada akun yang tidak aktif atau akun palsu gitu kan dibuang gitu kan. Nah hasilnya itu dibagikan sebagai hadiah bagi mereka atau perintis yang aktif ya. Keren banget nih sistemnya. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut. Oke, memang sebelum bertransisi ke mainnet, katanya setiap perintis diminta untuk memutuskan sebagian pi yang ingin mereka kunci, dan untuk jangka waktu tertentu. Ini dibuat untuk memastikan stabilitas yang lebih baik untuk koin pi ya, betul banget, dan mengurangi supply koin yang beredar di mainnet tertutup. Diperkirakan tingkat penguncian rata-rata 80%. Tuh, banyak perintis lupa menyetel tingkat penguncian mereka, dan standarnya adalah 90%, dan kami tidak memiliki data untuk durasi rata-rata penguncian ini, katanya siapa tadi ya, tim Pitchimol itu ya. Dia tidak bisa itu karena itu urusan core team lah gitu kan, dia hanya memberikan gambaran kayak gitu. Setelah semua orang melewati QC, kami dapat memperkirakan, tuh ini perkiraannya adalah jumlah total 10 sampai 20 miliar pi yang ditransfer ke mainnet, dan dengan tingkat pembayaran rata-rata 80%, ini memberi kami total pasokan yang beredar sekitar 2,4 miliar pi ya. Jadi setelah semua orang melewati QC, kami dapat memperkirakan, jadi ini perkiraan ya, jumlah total 10 sampai 20 miliar pi yang ditransfer ke mainnet. Nah, ditransfer ke mainnet tuh ke wallet lah gitu kan. Terus ke mainnet tuh ya diamankan lah dalam artian, dan dengan tingkat pembayaran rata-rata 80%, ini memberi kami total pasokan yang beredar sekitar 2 sampai 4 miliar pi gitu. Jadi yang apa sih yang digunakan lah, yang digunakan selama mainnet tertutup itu kisaran katanya
perkiraannya itu 2-4 miliar rupiah. Jumlah ini akan mulai meningkat di masa mendatang karena hadiah pengambang baru ditransfer ke mainnet dan kunci pi mulai terbuka. Bener banget ya, karena kan kalau sudah kunci pi udah membuka ya sudah tuh kan. Oke, sepertinya kita sudah nyampe di akhir ya. Semoga bisa dimengerti ini informasinya ya. Terus dikatakan juga di sini bagikan ini Twitter atau di Facebook seperti ini memuat gitu kan pengenalan kami. Ini dari tadi siapa? Tim Pitchen Mall ya. Oke. Bagus banget ya perinciannya. Dia jadi setelah melihat ke dunia luar, dunia pokoknya melihat-lihat lah apa yang terjadi gitu kan, sehingga mereka bisa beranggapan ataupun menyimpulkan lah dan memberikan catatan penting seperti ini untuk kita semua ya. Gitu loh. Oke. Informasi kali ini udah ya selesai. Nanti kalau ada informasi lagi gua update lagi. Terima kasih buat yang udah nonton ya, udah like, subscribe juga. Salam petir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.